Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anurska Adinda. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengenalan komputer yang disusun oleh Bapak Andri Novier, Eskom, Mkom. Baiklah teman-teman, tidak memperpanjang mukadimah saya lagi, langsung saja kita masuk ke pengertian komputer. Let's go. Teman-teman tahu nggak sih, komputer berasal dari bahasa apa? Yap, betul. Computer berasal dari bahasa Inggris yang artinya adalah menghitung. Pada awalnya, komputer dibuat hanya untuk menghitung dan mengelola angka. Namun, seiring berkembangnya zaman, menjadi alat multifungsi seperti sekarang ini. Secara umum, komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima masukan atau disebut input, mengolahnya disebut proses, dan menghasilkan keluaran disebut output, berupa informasi yang berguna. Oke, sampai di sini paham? Lanjut kita masuk ke generasi komputer. Komputer berkembang dari waktu ke waktu menjadi lebih canggih dan berkembang. Berikut perkembangannya. Generasi pertama pada tahun 1951 sampai 1958 menggunakan tabungan vakum. Ukurannya sangat besar dan boros listrik. Generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1963 menggunakan transistor. Lebih kecil dan lebih cepat dan dari generasi sebelumnya. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1979 menggunakan LC atau kepanjangannya Integrated Circuit. Oke? Lebih efisien dan banyak digunakan di organisasi. Oke, generasi keempat 1979 sampai 1980. Itu jaraknya 1 tahun ya teman-teman, menggunakan mikroprosesor. Komputer mulai berbentuk PC seperti sekarang. Generasi ke-6 1981 sampai sekarang komputer modern, AI, laptop, smartphone. Nah, kita lanjut ke slide keempat. Klasifikasi komputer berdasarkan tujuan. Nah, yang pertama, special purpose. Teman-teman tahu nggak sih special purpose itu apa? Ini adalah dibuat untuk tujuan khusus. Contohnya, komputer, mesin ATM, komputer pada mobil. Nah, itu contohnya dari purpose, special purpose. Oke, kita masuk ke generasi purpose. Digunakan untuk berbagai kebutuhan. Contohnya laptop, komputer kantor. Nah, itu adalah general purpose. Lanjut kita masuk ke slide kelima. Berdasarkan data yang diolah, yang pertama, komputer analog. Komputer analog itu berguna untuk pengolahan data fisik atau berkelanjutan. Contohnya alat ukur suhu. Oke. Yang kedua, komputer digital. Berguna untuk angka dan huruf. Contohnya PC dan laptop. Oke. Komputer hybrid. Gabungan analog dan digital. Contoh alat medis di rumah sakit. Nah, itu adalah komputer hybrid. Oke, lanjut ke slide ke-6. Yang tadi udah paham kan? Kita lanjut ke slide ke-6. Berdasarkan ukuran dan kemampuan, microcontroller adalah pada mesin cuci, AC, dan TV. Mikrokomputer terdapat di komputer dan laptop pribadi. Sedangkan mini komputer untuk organisasi yang menengah. Sedangkan mainframe dipakai perusahaan besar seperti bank contohnya. Oke, sekian dari saya. Mungkin teman-teman ada yang kurang paham bisa langsung komen di bawah. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.